subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Dan pemirsa, tak lama lagi warga Jakarta dan sekitarnya akan dapat menikmati kembali kesejukan di taman yang tersebar di wilayah Jakarta. Pembukaan taman-taman di Jakarta akan diikuti dengan sejumlah prosedur protokol penanganan COVID-19. Banteng, Taman Sumeneb, Promit, Taman Setara, Tanamur, dan Taman Flyover Selipi. Pembukaan taman ini dilakukan agar masyarakat tetap dapat berwisata bersama keluarga di tengah pandemi. Meski dibuka untuk umum, sejumlah protokol kesehatan tetap diterapkan dengan ketat di keempat taman tersebut. Nantinya pengunjung akan dibatasi dengan kapasitas maksimal 50% pengunjung. Sejumlah petugas juga disiagakan untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan agar tetap dijalankan oleh pengunjung. Ya, pemirsa, kita akan lihat langsung bagaimana kondisi di lapangan Banteng. Sudah ada rekan kita yang ada di sana untuk melihat sebenarnya bagaimana persiapan yang akan dilakukan ketika nanti warga Jakarta bisa kembali berbondong-bondong berwisata di taman-taman di Jakarta. Di taman di Jakarta ada 4 taman. Kita lihat ada di Taman Banteng. Selamat pagi. Iya, bagaimana kondisi Taman Banteng saat ini ketika sesaat lagi warga Jakarta bisa serta-merta bersama keluarga untuk berwisata bersama keluarga mereka di taman yang ada di Jakarta ini? Silahkan Kevin. Ya, Gede dan Salsa, memang sudah 2 bulan lebih ini Taman Lapangan Banteng Jakarta Pusat ditutup, namun pada saat ini Taman Lapangan Banteng Jakarta Pusat sudah kembali dibuka. Dan Salsa dan Gede untuk mengetahui sebenarnya seperti apa mekanismenya atau tentang protokol kesehatan dibukanya kembali dari Taman Lapangan Banteng Jakarta Pusat, sudah bersama saya Kepala Tim 3 Lapangan Banteng Petrus Oladaton. Halo, selamat pagi Pak Petrus. Selamat pagi Pak. Pak Petrus bisa dijelaskan terkait dibukanya kembali Lapangan Banteng Jakarta Pusat ini seperti apa sih Pak? Jadi berhubungan dengan dibukanya kembali Taman Lapangan Banteng ini, jadi di sini protokolnya awalnya pengunjung datang terus tetap kita arahkan tetap menjaga protokol seperti jaga jarak, terus dilakukan pendataan atau tracking KTP. Selanjutnya pengunjung kita mengarahkan untuk mencuci tangan sesuai tempat yang kita telah sediakan. Terus untuk arah jarak tempuh juga sesuai yang telah kita sediakan juga, jadi satu arah. Nah Pak, untuk mekanisme di dalam Taman Lapangan Banteng ini, apakah ini hanya diperbolehkan untuk olahraga lari saja atau ada jenis olahraga yang lain Pak? Jadi di sini untuk kegiatan yang di dalam bagi pengunjung, itu yang terutama sih untuk jogging atau lari. Adapun ada kegiatan yang lain seperti yang foto-foto. Paling itu aja sih Pak kegiatan. Kalau untuk bersepeda gitu boleh nggak sih Pak di Taman Lapangan Banteng ini? Untuk yang bersepeda di sini dilarang Pak, dia nggak diperbolehkan, dan juga udah disediakan untuk tempat parkir khusus sepeda Pak. Pak Petrus, sudah kembalinya dibuka Taman Lapangan Banteng, Pak Petrus melihat seperti apa? Apakah antusiasme dari warga ini kembali meningkat begitu dalam berolahraga khususnya Pak? Jadi dengan kembali kita membuka ini antusias masyarakat sangat lumayan ramai Pak untuk melakukan kegiatan olahraga jogging di Taman Lapangan Banteng Pak. Untuk jam operasional sendiri Pak, mengingat saat ini masih pandemi COVID-19, seperti apa Pak jam operasionalnya? Jadi untuk jam operasionalnya, untuk
dibuka jam 6 pagi. Nanti jam 12 kita breaking sejam. Setelah itu jam 1 kita buka kembali dan berlanjut ditutup sampai dengan jam pukul 18.00. Pak Petrus, mungkin ada himbauan terutama bagi para pengunjung yang akan berolahraga di Taman Lapangan Banteng ini seperti apa? Himbauannya seperti apa, Pak? Jadi himbauan kita sebagai pengaman di sini untuk kepada para pengunjung yang berkunjung di Taman Lapangan Banteng agar tetap mematuhi protokol 3M seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Baik, terima kasih banyak Pak Petrus atas waktunya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi sama-sama, Pak. Ya, Salsa dan Gede tadi merupakan wawancara saya bersama Kepala Tim 3 Taman Lapangan Banteng yang mengatakan bahwa protokol kesehatan ini juga tetap dilakukan terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Gede dan Salsa dapat kami informasikan juga untuk situasi pada pagi hari ini memang masih cenderung sepi. Berdasarkan pantauan kami hanya melihat baru ada beberapa pengunjung yang datang, yang mana para pengunjung ini juga tetap diarahkan seperti yang dikatakan tadi, adanya pengecekan suhu tubuh dan juga adanya pengecekan dari KTP mereka. Dan memang nantinya untuk para pengunjung atau warga yang berolahraga dalam, ini bisa keluar begitu baik dari pintu selatan, pintu barat maupun pintu timur, dan tentunya juga dibatasi. Ini untuk kapasitas di dalam ketika mereka berolahraga, yakni hanya 200 orang per saja, yang mana nantinya bila melebihi 200 nantinya para pengunjung yang baru datang akan mengantre begitu di sini dan baru bisa kembali masuk bila sudah ada yang keluar. Salsa dan Gede. Iya. Baik, terima kasih Kevin melaporkan dari Lapangan Banteng. Masih Iya, sepi karena pasti baru pada bangun ya. Betul. Nantinya harus diperhatikan ini kapasitasnya hanya 200 orang. Betul sekali. Jadi itu hanya setengah dari kapasitas Lapangan Banteng yang tadinya 400 orang. Nah, nanti kalau melebihi 200 orang dia harus ngantri. Ada Gitu. Tapi antrian ya. harus tetap waspada dan tetap sesuai protokol ya. Setidaknya kalau udara main yang ke- segar dan ruangan terbuka hijau semoga saja bisa menambah imunitas tubuh kita dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini ya. Iya, betul.